Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wariyuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik. Teman-teman yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini. Kita kali ini ketemu seorang sufi besar, namanya itu Robiah Al-Adawiyah binti Ismail Al-Khidsiyah. Jadi beliau ini memang termasuk seorang sufi perempuan yang pada fase-fase awal perkembangan dunia Islam, terutama dalam dunia sufisme. Walaupun sebelumnya itu memang sudah ada ulama-ulama sufi yang itu nanti ajaran-ajarannya Robiah belakangan itu mengcounter ajaran-ajaran yang sebelumnya, karena menganggap bahwa kalau hanya ajaran yang itu sifatnya mendekatkan diri kepada Allah, merasa takut atau merasa cemas dengan ketetapannya Allah, itu dianggap oleh Robiah itu belum optimal atau belum menjadi makom puncak. Nah, kita pun mungkin sangat sudah mengenal bahwa ajarannya Robiah ini dikenal sebagai ajaran cinta. Maka nggak salah beliau itu kan dikenal sebagai the mother of grandmaster, yaitu ibunya para sufi. Makanya nggak salah suatu ketika itu pada malam hari bapaknya Robiah yang namanya Ismail itu pernah bermimpi bertemu Rasulullah. Jadi dalam mimpinya itu Rasulullah itu mengatakan, wahai Pak Tua, kamu jangan takut dan jangan resah. Jadi nanti itu anakmu itu nanti akan menjadi ulama besar dan ajaran-ajarannya itu akan diikuti oleh ulama sebanyak 7.000. Jadi sebelum lahirnya Robiah ya, itu sudah dikisahkan, sudah diberitahukan jejak-jejaknya Robiah nanti saat beliau itu hidup, dan itu diberitahu langsung oleh Rasulullah melalui mimpinya Ismail. Jadi beliau ini kalau dalam sejarahnya atau biografinya, beliau itu lahir pada tahun 95 Hijriah, tepatnya itu ada di Basroh. Jadi beliau ini lahir sebagai keluarga yang sangat sederhana pada saat itu, karena seorang sufi Persia namanya Fahruddin Attor yang dikenal sebagai mistik yang ahli dalam puisi pujangga juga, itu mengabarkan bahwa keluarganya Robiah sebelum Robiah itu dilahirkan, itu ayahnya yang namanya Ismail tadi itu nggak punya apa-apa, atau kita hari ini menyebutnya itu dalam kondisi keluarga yang miskin. Bahkan saat malam lahirnya Robiah itu, ayahnya ingin mempersiapkan untuk kelahiran itu nggak ada apa-apa, bahkan ingin menjual sesuatu sebagai persiapan kelahiran, itu pun nggak ada sesuatu yang untuk dijual. Bahkan ceritanya pun minyak yang biasanya itu saat itu sebagai obor, itu minyak pun itu nggak ada. Nah, itu kan menunjukkan, menggambarkan bahwa keluarganya Robiah saat itu memang tidak punya apa-apa. Walaupun demikian, jangan salah, ayahnya ini yang namanya Ismail ini punya prinsip bahwa dalam hidupnya itu tidak mau meminta siapapun, kecuali dirinya itu hanya meminta kepada Allah. Jadi prinsip ini mungkin nanti yang termasuk juga dibawa oleh Robiah selama beliau itu hidupnya. Nah, ada juga beliau ini
nanti saat dilahirkan itu, yang mulanya ayahnya itu pingin sekali, ingin punya anak seorang laki-laki, karena sebelumnya anaknya Bapak Ismail ini sudah 3 itu perempuan semua. Tapi Ismail ini punya harapan anaknya yang keempat nanti ini adalah anak laki-laki. Tapi karena takdir Allah itu berkata lain, karena sudah ada mimpi tadi juga, ternyata yang lahir itu adalah perempuan. Nah dari situ kalau teman-teman jeli juga, kenapa kok namanya itu Robiah ya, itu kan menunjukkan angka 4 ya, angka 4 karena anak keempat dari 4 bersaudara yang semuanya itu cewek semuanya. Nah walaupun demikian nanti dalam fase perkembangannya juga kabarnya keluarganya Robiah ini di umurnya Robiah 9 tahun keluarganya ayah dan ibunya itu sudah meninggal, meninggalkan 4 seorang gadis yang itu semua itu belum menikah ya. Jadi kabarnya Robiah ini saat itu harus mandiri, harus bekerja, kabarnya pun pernah juga bekerja sebagai penyeberang perahu dan juga pernah bekerja sebagai seniman atau memainkan seruling. Dan ada juga suatu ketika Robiah waktu di rumahnya itu siang-siang keluar rumah, tiba-tiba beliau ini diculik oleh katakanlah seorang perampok ya. Dan waktu diculik itu dijual seharga 6 dirham ya. Jadi beliau Robiah ini saat itu dijual 6 dirham, dijadikan budak untuk melayani tuannya ya. Dan kabarnya waktu beliau ini menjadi budak, siang itu melayani siapa? Melayani tuannya. Tapi saat malam hari beliau itu fokus hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan pada suatu ketika itu, pada malam hari tuannya itu melihat di kamarnya Robiah itu seakan-akan itu ada cahaya yang terang. Ya, jadi cahayanya itu bahkan keluar sampai ruang kamar tidurnya Robiah itu. Nah dari situ tuannya itu merasa kagum sama Robiah, di mana waktu paginya Robiah itu dibebaskan. Nah saat dibebaskan itu Robiah itu nggak langsung pulang, tapi beliau itu langsung menuju ke padang pasir. Beliau itu langsung uzlah, menyendirikan dirinya untuk fokus menyatu kepada Allah. Walaupun demikian nanti kabarnya juga beliau itu karomahnya itu banyak ya kan. Kalau teman-teman mengkaji para ulama, yang dicari itu kan karomahnya ya. Karomahnya bisa merubah ini, bisa merubah itu. Tapi coba kita lihat, jadi di antara karomahnya Robiah suatu ketika, karena memang beliau itu hidupnya satu zaman dengan seorang sufi yang namanya itu Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini siang-siang itu mendatangi Robiah, tiba-tiba itu menantang. Dia bilang begini, wahai Robiah, kamu kan seorang sufi, ayo kalau kita itu beribadah di atas sungai. Robiah waktu mendengar itu merasa agak gimana gitu. Kemudian ditantang, Hasan itu ditantang oleh Robiah. Kalau hanya sholat di atas sungai, apa hebatnya? Coba kita lari ke pasar dan kita sholat di atas awan, biar seluruh orang-orang pasar itu tahu bahwa kita itu sedang sholat di atas, dan biar mereka yang orang pasar itu pun juga mengira bahwa kita itu orang hebat ya. Saat dia berjalan ke pasar, tiba-tiba itu dibantah oleh Robiah. Dia mengatakan bahwa, wahai Hasan, apakah yang demikian itu menurutmu itu luar biasa? Ya, tapi dalam pandangannya Robiah, yang kayak begitu itu nggak luar biasa, nggak ada nilainya. Karena apa? Burung, lalat dan lain sebagainya itu kan juga beribadah. Itu kan juga zikir kepada Allah. Kalau engkau mengajak ibadah di atas sungai, ibadah di atas langit, itu nggak ada bedanya dengan burung maupun lalat. Kita kan manusia. Nah, jawabannya begitu. Tapi yang lebih penting beribadah kepada Tuhan. Yang penting itu tidak bisa
tidak tidak ibadah di atas sungai maupun dimanapun, tapi keistiqomahan kita dalam mempertahankan ibadah kita kepada Allah. Nah, jadi kalau teman-teman itu mencari karomah, jadi kalau menurut versinya Robiah, karomah itu masih di bawahnya keistiqomahan. Jadi makom yang paling puncak sebenarnya itu bagaimana kita itu selalu istiqomah, ya. Kalau nanti mendapatkan karomah atau tidak itu bisa menjadi musibah atau menjadi nikmat, ya kan. Kalau misalkan teman-teman kok mendapatkan karomah, ya, kemudian kok sombong memperlihatkan karomahnya kepada orang lain, itu kan ada kesombongan. Kalau ada kesombongan artinya apa? Kewaliannya itu jatuh, karena seorang sufi itu tidak memiliki sifat sombong atau rasa sombong. Nah, nanti coba kita belajar sedikit tentang apa saja yang menjadi ide-idenya Robiah Al-Adawiyah. Coba kita lihat. Jadi beliau ini memang sangat terkenal sebagai seorang sufi, ya, yang itu menaikkan ajaran yang sebelumnya itu dikenal umat Islam sebagai khauf dan roja, ya. Jadi kalau orang beribadah kepada Allah itu punya harapan, ya, harapan bahwa kalau saya nanti beribadah, nanti saya akan mendapatkan surga. Tapi sekaligus orang ini pun ada rasa kecemasan, cemas kalau ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah, cemas kalau sedekahnya itu tidak diterima oleh Allah. Jadi ajaran yang sebelumnya termasuk khauf dan roja ini adalah ajarannya Hasan Al-Basri. Jadi beribadah otomatis nanti mendapatkan surganya Allah. Kalau tidak beribadah otomatis nanti orang ini akan mendapatkan nerakanya Allah. Tapi dalam beribadah, kalau orang itu sudah sudah melakukan peribadatan sesuai dengan anjuran dan lain sebagainya, ada kondisi di mana orang ini mengharap bahwa pahala-pahala ibadahnya itu bisa diterima oleh Allah. Tapi pun ada rasa kecemasan kalau ibadahku ini ternyata kok tidak diterima oleh Allah. Jadi kalau dalam hidup kita kan sering merasakan ini, merasakan ada kecemasan di masa yang akan datang, merasa cemas kalau masa depannya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Ini kan antara harapan dan kecemasan ini seperti hanya satu kesatuan. Nah, kalau dalam aspek sufisme, khauf dan roja ini termasuk ahwal, termasuk kondisi di mana seseorang itu mengharapkan sesuatu nanti di masa yang akan datang, mengharapkan surganya Allah, tapi pun juga merasa takut kalau ibadah saya tidak diterima oleh Allah, maka balasannya itu surga. Tapi dalam pandangannya Robiah bahwa khauf dan roja ini masih berjarak dengan Allah, antara hamba dengan Tuhan. Nah, kemudian itu dinaikkan oleh Robiah apa? Harusnya orang itu beribadah bukan karena takut, bukan karena mengharap surganya Allah, tapi apa? Karena cinta kepada Allah. Jadi coba bayangkan teman-teman, kalau ibadah itu karena cinta kepada Allah, itu kan rasanya itu kan nikmat, ya. Bahkan kalau Allah itu mungkin memerintahkan sholat setiap hari 5 kali, kalau misalkan seorang hamba itu sudah cinta sama Allah, mungkin 5 kali dalam sehari sholat wajib itu mungkin itu kurang. Mungkin dia butuh 15 kali, mungkin 20 kali. Karena apa? Karena ada rasa cinta. Kalau ada rasa cinta itu kan tidak mau ada yang namanya jarak, pengennya ingin bersama dengan yang dicintai. Nah, makanya nggak salah Robiah itu mengkonter ajaran-ajaran sebelumnya. Khauf dan roja ini dianggap masih ada jarak antara Tuhan dengan Allah. Contoh kecil seperti halnya tadi, ibadah itu mengharap nanti ketika ketika di hari akhir itu mendapatkan surga. Itu kan masih ada jarak, seakan-akan Allahnya itu hilang. Jadi mungkin pun kita juga merasakan kayak begitu, ibadah
ingin mendapatkan surganya Allah, ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Tapi coba kita cek, ketika kita mengharapkan surganya Allah, tapi seakan-akan Allahnya itu nggak ada. Yang kita tuju itu seakan-akan hanya surga. Nah, Robiah itu mengajarkan bahwa kalau beribadah itu mengarahnya kepada Allah, bukan kepada surganya Allah. Logikanya begini, kalau teman-teman itu mencari Allah atau mendapatkan Allah, otomatis yang dimiliki oleh Allah itu pasti dimiliki oleh hambanya yang itu mendapatkan Allah, ya kan? Karena Allah itu pun juga memiliki surga, ya, otomatis seorang hamba kalau sudah mendapatkan Allah, otomatis akan mendapatkan surganya Allah. Kan begitu, logikanya kan begitu. Berbeda dengan orang yang itu fokus ibadahnya ingin masuk surganya Allah. Mungkin orang ini mendapatkan surga, tapi apakah bisa dipertanyakan orang ini mendapatkan Allah? Karena tujuan hidupnya beribadah kan mendapatkan surga. Kalau berbeda dengan Robiah tadi, kalau tujuannya itu ke Allah, otomatis itu mendapatkan surga. Tapi kok tujuannya itu ke surga, belum tentu dia mendapatkan Allah. Maka ajaran yang sebelumnya itu dianggap Robiah belum menjadi makom puncak. Nah, ditingkatkan lagi oleh Robiah, ayo kita beribadah, kita melakukan sesuatu, kita uzlah, kita dan lain sebagainya atas dasar cinta. Kalau seseorang itu sudah cinta, rasanya itu kan nikmat. Yang berat itu kan menjadi mudah. Contoh kecil, kenapa kok ibadah kita setiap hari rasanya kok berat, rasanya kok malas-malasan? Kita menganggap itu hanya sebagai kewajiban. Karena apa? Karena belum ada rasa cinta. Tapi kok kita sudah ada rasa cinta kepada Allah, ya, kita kok disuruh sholat maghrib jam tengah 6, kita itu jam 5 mungkin itu sudah siap-siap menanti sholat maghrib. Karena apa? Karena ingin bertemu dengan yang dicintainya, ya kan? Jadi rasanya yang mulanya itu berat, kalau itu ada cinta, rasanya itu akan mudah dan rasanya itu akan nikmat, ya. Karena apa? Orang yang sudah jatuh cinta rasanya kan ingin bertemu dengan yang dicintainya. Rasanya pun juga nggak ada bosan berlama-lama dengan yang dicintai. Sebagaimana dengan hamba yang sudah mencintai Allah. Jadi rasanya pun ingin mendekat, ingin berlama-lama dengan Allah. Nah, lebih spesifiknya beliau itu menjelaskan bahwa mahabbah itu bisa diartikan sebagai kepatuhan kepada Allah dan membenci sikap melawan kepadanya. Jadi orang yang jatuh cinta kepada Allah atau mahabbah ilahiyah, orangnya ini otomatis patuh, ya. Coba bayangkan teman-teman kalau mencontohkannya mudahnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman misalkan kalau punya pacarnya kok minta nanti siang jam 11 saya jemput, itu kan nggak ada yang namanya keberatan untuk menjemput. Bahkan menjemput itu kan rasanya senang. Karena apa? Karena yang memerintah itu adalah yang dicintainya. Sebagaimana seorang hamba itu beribadah kepada Allah, bahkan dalam kehidupan apapun. Jadi hidupnya itu hanya untuk mematuhi yang dicintai, tapi sekaligus membenci sesuatu yang itu melawan yang dicintainya. Kalau yang dicintainya itu tidak menyukai yang namanya zina, tidak menyukai yang namanya merampok, tidak menyukai yang namanya berbuat keculasan, maka orang yang itu jatuh cinta kepada Allah, dia akan membenci itu, atau dia akan menghindari sifat-sifat atau peristiwa-peristiwa yang itu dibenci oleh yang dicintainya. Dan orang yang mahabbah itu dia menyerahkan seluruh hidupnya yaitu kepada yang dicintainya, ya kan? Apalagi yang dicintai itu adalah Allah. Allah kan pemilik segala sesuatu dan kita itu hambanya.
Otomatis seharusnya apa? Hidup kita, masa depan kita, harapan kita yang kita miliki itu harusnya kita serahkan kepada Allah. Kalau kita kok hari ini merasa memiliki sesuatu, kita kok merasa bahwa kita itu bisa menguasai sesuatu, artinya itu ada kesombongan, ya. Bahkan yang layak untuk memiliki sesuatu itu kan Allah. Maka seharusnya yang kita miliki, baik itu tentang hari esok, tentang masa depan, itu semuanya serahkan kepada Allah. Maka para ulama itu kan sering mendefinisikan seorang wali itu kan orang yang tidak punya cemas, tidak punya rasa takut. Karena apa? Hidupnya itu secara total diserahkan kepada Allah. Jadi hidupnya itu hanya merasakan kegembiraan, kenikmatan. Kenapa kok hari ini kita merasa cemas akan sesuatu, merasa galau akan sesuatu? Karena apa? Karena hidup kita itu belum 100% kita serahkan kepada Allah. Ya. Kenapa kok kita itu belum menyerahkan itu? Karena kita itu merasa bisa menguasai, padahal kita itu tidak bisa apa-apa. Bahkan yang kita miliki itu hakikatnya kan bukan milik kita, hakikatnya kan miliknya Allah. Bahkan diri kita ini yang kita merasa kita ada, kita hidup, ini hakikatnya kan miliknya Allah. Artinya apa? Yang kita miliki, bahkan hidup kita, riwayat kita, jasad kita, harusnya secara keseluruhan, ya, ini serahkan kepada Allah. Karena Tuhan itu yang memiliki segalanya, atau memiliki yang itu dimiliki oleh hambanya. Kemudian ini yang paling berat, seorang hamba itu mampu mengosongkan hatinya dari segala apapun kecuali yang dicintainya. Ini kan berat. Coba cek teman-teman itu, hati kita ini kan banyak isinya kan banyak. Ada unsur materialisme, ada unsur duniawi, ada unsur harapan-harapan, ya, ada unsur misalkan keinginan-keinginan, bahkan yang diingini itu keluar dari jalannya Allah. Ya, coba hari ini kita hapus semua yang ada di hati kita. Kemudian ketika kita sudah menghapusnya dan itu kosong, coba Allah yang maha besar, yang maha indah itu kita taruh di dalam hati kita, ya kan? Artinya apa? Kalau kita itu sudah bisa menaruh ke dalam hati kita, maka hidup kita nanti kita serahkan kepada Allah, kan begitu. Nah, jadi simpelnya bahwa orang yang itu mahabbah ilahiyah, orangnya ini senantiasa memeluk apa yang itu diperintahkan oleh Allah, dan orangnya itu apa? Menyerahkan seluruh hidupnya, seluruh keinginannya kepada yang dicintainya. Kemudian hatinya itu hanya tidak ada sesuatu apapun kecuali itu hanya Allah. Karena apa? Yang dicintai itu hanya Allah. Jadi tidak ada aspek ini, tidak ada aspek ini, tapi apa? Hanya Allah yang ada di dalam hatinya. Walaupun demikian, jangan salah, mahabbah itu ada prosesnya. Tidak mudah loh orang itu bisa masuk ke makom mahabbah. Sifatnya itu enggak tiba-tiba, tapi ada proses yang panjang. Kalau dalam versinya Robi'ah, yang pertama-tama orang itu harus tobat. Ya. Jadi bukan tobat hari ini, besok tobat lagi, besok melakukan sesuatu yang jelek kemudian tobat lagi, enggak. Tapi tobat hari ini untuk seumur hidup, kemudian memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya, ya kan? Dalam dunia tasawuf itu kan ada istilah takhali, tahali, dan tajali, ya kan? Kalau takhali itu kan membuang kejelekan-kejelekan yang ada di dalam diri kita. Termasuk apa? Termasuk ketika kita itu sudah mengeluarkan kejelekan yang ada di jiwa kita, kemudian kita itu tobat. Tobat artinya apa? Membuka pintu untuk mendekati Allah, dan sekaligus apa? Sekaligus itu tahali, menghiasi diri. Yang sebelumnya kita kok pemarah, kita pelan-pelan menjadi orang yang sabar. Yang mulanya kok kita itu sering bersenang-senang, berfoya-foya,
Nah, kita pelan-pelan menjadi orang yang sederhana atau menjadi orang yang apa adanya tanpa topeng-topeng dan lain sebagainya. Jadi proses pertama orang itu harus tobat, kemudian itu zuhud, tidak punya rasa keinginan untuk mendapatkan dunia. Boleh dunia kita miliki, tapi dunia itu harus di bawah kaki kita, nggak boleh ada di depan mata kita atau di atas kepala kita. Itu kan ada cerita seorang sufi juga, namanya Nasruddin Hoja. Kalau teman-teman itu punya bukunya atau misalkan mencari di Shopee atau di Lazada, Nasruddin Hoja, biasanya sampulnya itu beliau itu naik keledai, ya, naik keledai, tapi itu bukan mengarah ke depan tapi mengarah ke belakang. Ini menunjukkan bahwa seorang sufi itu harus zuhud. Jadi keledai itu gambarannya seperti dunia. Dunia itu harus kita tunggangi dan kita nggak boleh menghadap ke depan. Kalau kita menghadap ke depan artinya kita menghadap dunia. Kalau Nasruddin tadi beliau itu menghadap ke belakang, artinya apa? Dunia itu harus kita belakangi. Jadi poros kita hidup itu harus ke Allah, bukan ke dunia. Jadi beliau itu menggambarkan sebagaimana beliau naik keledai, tapi beliau itu mengarah ke belakang. Jadi mengarahnya tetap ke Allah, karena kalau mengarah ke depan itu yang diraih, yang diingini, yang diharapkan itu adalah dunia. Jadi artinya seorang hamba Allah atau seorang sufi boleh yang namanya memiliki ini, memiliki dunia, kenikmatan, keindahan dunia boleh, tapi apa? Hatinya itu tidak terpaut dengan dunia itu, tapi hatinya itu hanya Allah. Nah, jadi pertama tadi tobat, kemudian zuhud, yang ketiga itu sabar. Sabar dengan apa yang itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian fakir, kemudian tidak butuh apa-apa lagi. Seperti halnya tadi Bapak Ismail, walaupun beliau hidupnya miskin, sederhana, tidak punya apa-apa, tapi punya prinsip bahwa saya nggak mau meminta kepada manusia, tapi saya hanya meminta kepada Allah. Jadi tidak ada kebutuhan meminta kepada manusia, tapi kebutuhan dirinya hanya meminta kepada Allah. Nah, jadi kalau teman-teman dalam hidup ini kok sudah bisa meminta sesuatu apapun dan itu meminta kepada Allah, artinya sudah sampai ke makom ahwal fakir. Tapi coba dicek. Ada juga yaitu tawadhu, ada juga khauf. Tadi sudah disebutkan takwa, kemudian ikhlas, syukur, tawakal, ridho, yakin, ya. Kalau sudah yakin dengan ketetapannya Allah, bahwa yang semua dari Allah itu pasti baik. Nah, kok kita sudah yakin dengan itu, maka akan terjadi yang namanya uns, yaitu kedekatan dengan Allah. Merasa ingin selalu beribadah, merasa ingin selalu dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat, maka nanti ahwal selanjutnya yaitu ada rasa cinta. Jadi kok teman-teman kok sering bersama dengan seseorang, gambarannya mungkin sering ngobrol dengan seseorang, itu kan ada tumbuh rasa. Nanti puncaknya rasa ini adalah cinta atau mahabbah ilahiyah. Kalau orang itu sudah mahabbah, itu kan ketika hamba hidup di dunia itu kan belum bertemu dengan Allah, seakan-akan belum berjumpa dengan Allah. Nah, biasanya itu yang dirasakan itu adalah syauq, yaitu kerinduan yang mendalam. Pengennya itu ingin bertemu, pengennya itu ingin menyatu dengan Allah, ingin bertatapan dengan yang dicintainya. Coba bayangkan teman-teman, kalau ada orang yang sangat mencintai tapi kok tidak pernah bertemu, rasanya kan nggak bisa tidur, rasanya kan nggak mau hidup kalau bisa bertemu dengan yang dicintainya. Sebagaimana dengan seorang hamba yang itu mahabbah ilahiyah, jadi menganggap dunia ini nggak penting, yang penting itu pengen bertemu dengan Allah. Karena apa? Karena ada rasa syauq, ada rasa kerinduan, dan kerinduan ini biasanya itu memuncak, ya. Nah, itu jadi proses untuk bisa masuk ke makom mahabbah itu ada prosesnya. Tapi jangan salah, untuk step-step
stasiun tobat sampai ke sauk ini tidak tiba-tiba. Biasanya seorang sufi menyelesaikan ahwal tobat itu bisa memakan beberapa tahun. Jadi teman-teman ingin menjadi sufi selama 2 tahun itu nggak bisa. Tiba-tiba 3 tahun menjadi sufi itu nggak bisa, karena step-step seperti sabar, fakir, ikhlas itu membutuhkan waktu yang lama dan itu tidak bisa bersamaan. Jadi kan ada metode tersendiri atau dalam istilah studi tasawuf itu torekoh. Artinya satu step itu harus diselesaikan. Kalau step sabar itu harus menjadi orang yang benar-benar sabar, atau kesabaran itu menjadi ahwal di dalam dirinya. Kalau sudah demikian nanti baru naik lagi ya, naik lagi ke fakir. Latihan bahwa hidup ini semata-mata itu milik Allah dan harusnya kita itu tergantung kepada Allah. Nah, jadi nanti perjalanan yang panjang itu sampai puncaknya yaitu adalah mahabbah. Kalau sudah mahabbah antara hamba dengan Tuhan itu sudah tidak ada jarak lagi. Sudah tidak ada harapan ingin masuk surga, sudah tidak ada ketakutan dengan neraka. Karena apa? Karena sudah ada cinta. Karena yang diharapkan itu hanya Allah. Nah, nanti akan disinggung oleh Robi'ah. Nah, Robi'ah pun juga mengkategorikan bahwa cinta itu pun beda-beda. Ada cintanya orang biasa, ada cintanya orang sidik, ada cintanya orang arif. Jadi kalau cinta biasa itu simpel. Jadi orang yang selalu ingat sama Allah dan bibirnya itu selalu mengucapkan nama yang dicintainya. Ya kan? Coba teman-teman kalau jatuh cinta itu yang diingatkan yang dicintainya. Bahkan kalau lama nggak ketemu dengan yang dicintainya, tiba-tiba kok ada teman kita itu menyebut namanya, rasanya itu kan langsung bergetar. Hati kita kan langsung tersentuh dengan nama itu walaupun yang dicintainya itu tidak bertatapan dengan kita. Nah, jadi orang biasa itu cirinya mahabbah atau ciri mahabbah orang biasa itu dia senantiasa mengingat yang dicintainya dan mulutnya itu selalu berzikir, suka menyebut nama-namanya dan memperoleh kesenangan dalam berdialog dengan Tuhan, senantiasa pula memujinya. Nah, level pertama ini kan menurut kita atau kita yang awam ini kan mungkin belum bisa kan. Bahkan yang ada di dalam pikiran kita kan ingatnya tugas kuliah, ingatnya publish jurnal, ingatnya tugas ngajar, bahkan kita nggak sempat mengingat Allah. Tapi walaupun demikian coba dicek kita itu sudah mahabbah ilahiyah yang itu levelnya cinta biasa atau belum. Jangan-jangan kita belum. Karena apa? Kita sering Allah dalam hidup ini Allah itu hilang. Yang kita ingat itu adalah orang lain, yang kita ingat itu adalah dunia ini. Bahkan kita pun juga tidak sering menyebut nama-nama Allah. Tapi kok orang itu sudah cinta sama Allah, namanya itu tidak ada bosan-bosannya menyebut yang dicintainya dan suka berdialog dengan yang dicintainya. Nah, level ini itu disebut cinta biasa. Tapi ada juga cinta orang sidik. Jadi hambanya itu ada dan Allah itu ada, tapi seorang hamba ini dalam hidupnya itu titik fokusnya, orientasinya itu adalah Allah. Dia lebih mengutamakan apa yang itu diinginkan oleh Allah. Jadi dirinya itu dinomorduakan. Kalau Allahnya pingin A, maka hambanya ini pun juga pingin A. Jadi teman-teman pun juga bisa membayangkan kalau ada orang itu saling mencintai, ya, itu yang mencintai kan lebih mengutamakan yang dicintainya, ya kan? Kalau makan yang diutamakan adalah selera makannya dia itu apa. Kalau ngopi yang dipikirannya itu apa, dia itu suka kopi apa. Jadi dirinya itu nggak dipikirkan, dirinya itu dinomorduakan. Di sini ada apa? Di sini mengajarkan keakuannya itu hilang, kesombongannya itu nggak ada. Jadi kalau menganut
tingkatan cinta dari Robiah ini, yang kedua cintanya orang Sidik itu mengajarkan bahwa kalau orang itu jatuh cinta, egonya itu hilang, karena yang ada dia lebih mengutamakan yang dicintainya, lebih menomorsatukan yang dicintainya. Nah, nanti ada juga yang ketiga, yaitu cinta orang arif. Jadi level ini sudah tidak ada aku lagi, akunya itu hilang, hambanya itu hilang, yang ada itu hanya Allah. Ini biasanya kalau teman-teman itu jeli di dalam dunia sufisme, kita mengenal wahdatul wujud, kita mengenal ajaran al-hulul, ini ada gambaran seorang hambanya itu hilang, yang ada itu hanya Allah, ya, yang ada itu hanya kesadaran Allah. Kita kan mengenal ada ucapan dari Al-Halaj Ibnu Al-Mansur yang beliau mengucapkan ana al-haq, aku adalah kebenaran. Tapi ini sebenarnya Al-Halaj itu mengatakan aku ini nggak ada, yang ada itu hanya Allah. Ucapanku ini bukan ucapan saya, tapi ucapan Allah. Jadi istilah ana al-haq ini yang mengucapkan ini Allah. Secara tidak langsung dia Al-Halaj itu mematikan dirinya atau meniadakan dirinya, dan dirinya itu tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Lalu keluarlah istilah anak al-haq. Jadi yang ada itu hanya Allah. Jadi aku kebenaran, bukan aku ini yang benar, tapi kebenaran itu adalah Allah. Jadi dirinya itu sudah hilang. Ini kalau kita pikirkan atau kita cermati, ini seakan-akan dunia ini dan lain sebagainya, yang ada itu hanya Allah, dan kita itu tidak memiliki apa-apa. Bahkan hidup kita itu bukan milik kita, miliknya Allah, sehingga kita itu nggak ada. Jadi level orang arif ini, ya, yang ada itu hanya Allah, dirinya itu sudah hilang. Walaupun hidup di dunia, walaupun kita masih makan, kita masih berjalan, tapi hakikatnya kita itu tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Jadi kalau orang arif ini, yang diinginkan itu adalah keinginannya Allah, yang diharapkan itu adalah harapannya Allah. Nah, itu jadi ada cinta orang biasa, cinta orang arif, dan cinta orang sidik. Nah, ini ciri-ciri seorang hamba yang itu menjelang jatuh cinta kepada Allah. Ciri-cirinya apa saja? Jadi ciri pertama itu seorang hamba itu mampu menikmati, menyerap keindahan dan keagungan Allah yang ada di dunia ini. Dunia ini kan ciptaan Allah. Kalau teman-teman cermat, dunia ini sesungguhnya kan indah. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah kan semuanya pas dengan psikologis yang ada di dalam diri manusia. Tuhan menciptakan malam, dinginnya itu pas dengan kondisi manusia. Tuhan menciptakan matahari di mana panasnya itu pas dengan kondisi manusia. Itu kan termasuk keindahannya Allah. Tapi orang yang itu sudah ada tanda-tanda mahabbah ilahi, orang ini mampu menyerap keindahan di balik keindahan di alam semesta ini. Contoh kecil, kalau di dalam Al-Ghazali itu di Ihya-nya itu kan menyebut, kalau kita kok mencintai orang yang ganteng, ya misalkan cewek mencintai orang yang ganteng, coba pikirkan lebih jauh lagi, siapa yang itu memiliki kegantengan yang puncak. Ya, nanti kita akan menemukan bahwa Allah itu yang maha ganteng, Allah itu yang maha indah. Harusnya kita itu jauh lebih mencintai Allah daripada hanya orang yang ganteng. Artinya apa? Kita mampu menyibak suatu keindahan yang ada di dunia ini, kita tarik mana puncak sang pemilik keindahan itu atau kecantikan itu. Akhirnya kita menemukan sang pemilik kecantikan, sang pemilik keindahan, titik temunya itu adalah finalnya di Allah. Maka yang layak dicintai itu hanya Allah. Jadi dunia ini sebenarnya sebagai sarana.
sebagai sarana untuk menyerap atau menyibak keindahan-keindahan yang itu sebenarnya dimiliki oleh Allah. Kalau kita bisa demikian, itu nanti akan terjadi benih-benih cinta, benih-benih rasa cinta ilahiyah kepada Allah. Bahkan Robiah itu di dalam syairnya, beliau itu mengatakan bahwa Tuhan, semua yang aku dengar di alam semesta ini, ocehan burung, desir dedaunan, gemercik air di pancuran dan hembus angin, kini kusadari sebagai tanda atas keesaanmu, juga sebagai kabar bagi manusia bahwa bahkan tak satu pun yang bisa menandingimu maupun menyekutukanmu. Jadi Robiah itu melihat yang ada di alam semesta ini, bahkan ocehan burung, desir dedaunan, gemercik air di pancuran, dan hembusan angin baik itu siang maupun malam, itu disadari oleh Robiah itu sebagai tanda kemahaesaan Allah, dan sekaligus sebagai kabar untuk manusia. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang mampu menandingi dan menyekutukan Allah. Jadi orang kok sudah mampu menyerap keindahan Allah, dia menyadari bahwa Allah itu selalu hadir, ya, selalu hadir di dalam kehidupan kita. Bahkan Allah itu menampakkan di setiap keindahan-keindahan yang ada di dunia ini. Hanya saja kita itu tidak mampu menangkap itu. Allah itu hadir setiap malam. Allah itu hadir di setiap hembusan angin. Allah itu mengungkapkan keindahan di setiap ocehan-ocehan burung maupun desir dedaunan. Tapi kan kita nggak menyadari bahwa itu termasuk keindahan Allah, dan kita tidak menyadari Allah itu menampakkan wujudnya, dirinya di fakta-fakta yang ada di dunia ini. Tapi kok orang itu sudah menjelang mahabbatullah, orang itu akan menikmati dan menyerap keindahan itu, karena dia sadar bahwa yang sang pemilik keindahan itu adalah Allah. Ada juga orangnya itu sangat gembira bertemu dengan yang dicintainya. Ini tadi kan sudah saya sebutkan, ya. Orang kok sudah cinta, rasanya kan ingin bertemu, ingin berlama-lama, ingin selalu bercanda dengan yang dicintainya. Sebagaimana seorang hamba yang itu sudah jatuh cinta sama Allah, selalu ingin bertemu. Bahkan hidup ini merasa adalah cobaan. Rasanya apa? Rasanya ingin bertemu langsung dengan Allah. Nah, ada juga mengutamakan apapun yang diinginkan Allah. Ini sebagaimana tadi, bahwa orang yang itu mahabbatullah, seperti halnya cintanya orang-orang siddiq, Allahnya itu ada dan hambanya itu ada, ya kan? Kita kan ada dan Allah itu kan ada, tapi orientasi hidup kita itu mengutamakan Allah, itu mengutamakan apa yang itu diinginkan oleh Allah. Ada juga tidak menyesali apapun yang hilang darinya, kecuali kecuali Allah. Jadi hari ini kita punya mobil, kita punya pacar, kita punya jabatan, hilang itu nggak masalah, kecuali Allah itu jangan hilang dalam kehidupan kita. Bisa nggak kira-kira? Kita misalkan kehilangan mobil, itu kan rasanya sudah stres. Kehilangan pacar, seakan-akan dunia ini sudah gelap, dunia ini sudah runtuh, sudah kiamat, kita nggak mau hidup lagi. Kalau masih kayak begitu, artinya kita belum menjelang mahabbah. Tapi teman-teman, ya kita latihan step demi step agar kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita untuk mencintai yang layak untuk dicintai, yaitu Allah. Tapi orang yang sudah menjelang mahabbah, kehilangan apapun itu tidak ada penyesalan. Bahkan kalau besok itu kok hilang semuanya, itu nggak ada soal. Yang penting Allah itu jangan hilang. Karena yang dicintai itu hanya Allah, yang bernilai tinggi otomatis itu Allah, ya kan? Kalau itu sudah mencintai Allah, artinya tidak mau kehilangan yang dicintainya. Kemudian khauf dan roja dalam mencintainya, yaitu punya harapan ingin bertemu, ada kecemasan kalau tidak bisa bertemu, dan lain sebagainya. Kemudian bersikap lembut dan penuh kasih sayang kepada makhluknya. Jadi kalau ada orang mengaku mencintai Allah, tapi kok
dia dalam hidupnya kok selalu kasar, selalu merugikan orang lain, artinya cintanya itu bohong, cintanya itu palsu. Tapi kok orang itu kok mencintai Allah, secara tidak langsung dia dalam hidupnya itu akan memperlakukan makhluknya itu dengan sikap-sikap yang baik, dengan kelembutan, karena dia tahu bahwa ini pun juga makhluknya Allah, sedangkan Allah itu adalah yang dicintainya. Jadi kalau orang mencintai Allah, sekaligus dia itu berperilaku yang dimiliki oleh Allah, berperilaku baik dengan yang diciptakan oleh Allah. Nah, bahasanya bagaimana? Bahwa kalau orang itu sudah sangat mencintai Allah, yang diciptakan oleh Allah termasuk alam semesta ini pun juga layak untuk kita sikapi dengan penuh cinta. Karena apa? Logikanya bahwa kita itu juga mencintai Allah, artinya pun juga mencintai yang itu diciptakan oleh Allah. Kemudian orangnya itu senang dan rindu kepadanya. Jadi seorang wali kalau itu sudah mahabbah, itu kan nggak ada kecemasan, nggak ada kegalauan, adanya itu kegembiraan. Karena apa? Di dalam dirinya itu sudah rindu, karena semuanya ini adalah miliknya Allah. Dan seperti halnya tadi, yang dimiliki itu semuanya sudah diserahkan kepada Allah. Jadi kalau sudah kita itu rindu, sudah merasa ikhlas dengan yang itu diberikan oleh Allah, ketetapannya Allah, kita kan ada kesenangan. Yang terjadi adalah kegembiraan, karena kita 100% dan total hidup kita itu kita serahkan kepada sang pemilik kehidupan. Nah itu, jadi menjelang mahabbatullah itu cirinya orangnya itu mampu menyerap keindahan yang ada di alam semesta ini, dan sampai dia itu hidupnya itu gembira dan senang karena rindu dengan yang itu sudah ditetapkan oleh Allah. Walaupun demikian, Robiah itu mengatakan bahwa cinta itu sulit untuk dijelaskan. Ia itu hanya memperlihatkan kerinduan, gambaran perasaan, dan hanya orang yang merasakan yang dapat mengetahuinya. Jadi orang kok banyak mengatakan cinta, sebenarnya dia itu nggak tahu apa-apa tentang cinta. Yang mengetahui cinta itu yang merasakan, ya, yang terjadi itu hanya memperlihatkan kerinduan-kerinduan. Jadi kalau kita mendefinisikan apa itu cinta, itu sulit dijelaskan dan sukar untuk dijelaskan. Karena apa? Cinta itu bukan urusan rasional, bukan urusan dialektika, tapi cinta itu urusan hati. Coba teman-teman, misalkan ditanya, kenapa kok kamu jatuh cinta sama dia? Itu kan sulit menjelaskannya. Biasanya kalau ditanya itu jawabannya dia cantik, dia itu wilayah rasionalitas, bukan wilayah hati. Jadi teman-teman, misalkan ada teman-teman kok banyak belajar tentang cinta, kok tidak ada rasa jatuh cinta, artinya apa? Artinya dia tidak mengetahui apa-apa tentang cinta. Yang mengetahui tentang apa itu cinta hanya dia yang merasakan keindahan cinta itu sendiri. Jadi ada istilah, sebanyak apapun kita membaca buku di perpustakaan, kita membaca tentang tema cinta, bahkan hidup kita habiskan di perpustakaan itu hanya untuk menggali apa itu cinta. Tapi kok kita tidak merasakan cinta, artinya kita itu tidak tahu apa-apa tentang cinta. Jadi untuk mengetahui cinta, ayo kita merasakan cinta dulu, ya kan? Cinta itu kan wilayah hati, dan sifatnya itu ahwa. Jadi kalau itu sudah dirasionalkan, itu rasio itu tidak mampu mewakili kondisi keindahan cinta yang itu dirasakan oleh manusia. Nah, digambarkan di dalam syairnya Robiah, beliau mengatakan, bagaimana mungkin engkau dapat menggambarkan sesuatu yang engkau sendiri bagi telah hilang di hadapannya. Walau wujudmu masih ada, kendati hatimu bahagia yang membuat lidahmu bungkam.
Jadi orang yang jatuh cinta itu sebenarnya tidak banyak bicara, tidak banyak ngomong. Karena apa? Sudah merasakan kenikmatan, keindahan, kehebatan cinta yang itu dimiliki di dalam dirinya saat dia mencintai Allah. Dan rasa cinta itu sebenarnya membuat lidahnya itu bungkam. Jadi simpelnya, kalau orang banyak mengatakan cinta, artinya itu tidak ada cinta di dalam dirinya. Karena cinta itu hakikatnya membuat hati kita bahagia, yang secara langsung membuat mulut kita atau ludah kita itu bungkam, tidak banyak ngomong. Yang banyak dirasakan apa? Yang banyak itu apa yang dirasakan di dalam dirinya. Nah, kalau engkau mencintai, engkau bagikan tidak ada. Yang ada hanyalah yang engkau cintai. Tadi kan sudah saya gambarkan. Ada cinta orang sidik, ada cinta orang arif. Nah, engkau bagikan tidak ada. Ini kan level-level cinta orang arif. Dirinya itu hilang. Yang ada itu hanya Allah. Kesadaran manusianya itu hilang. Akunya itu sudah tidak ada lagi. Aku memiliki ini, aku punya ini, egonya itu sudah tidak ada. Kalau ada seorang wali kok dia masih mengaku memiliki ini, memiliki itu, dan merasa bisa menguasainya, artinya dia itu belum wali. Karena apa? Merasa punya. Kalau masih ada rasa punya, artinya kan masih ada kesombongan. Karena apa? Segalanya kan itu miliknya Allah. Kita hakikatnya kan bagaikan tidak ada, yang ada yang kita cintai. Jadi orang yang jatuh cinta sama Allah, dirinya itu nggak ada. Yang ada itu hanya Allah. Artinya apa? Yang kita lakukan itu adalah keinginannya Allah. Yang kita tuju itu adalah tujuannya Allah. Nah, jadi kalau kita bayangkan ini level-level yang sangat sulit. Mungkin kita hanya bisa mengucapkan, tapi untuk melakukannya kita mungkin mustahil. Yo, jalannya Robiah, beliau menasehati jalannya itu apa? Istiqomah. Jalannya itu dengan step demi step. Jadi nggak boleh secara langsung ayo mahabbah, itu nggak bisa. Nah, Robiah itu suatu ketika itu pernah ditanya, apakah engkau cinta kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Jawabnya Robiah, iya. Apakah engkau benci kepada setan? Tidak. Cintaku kepada Tuhan tidak meninggalkan ruang kosong. Jadi apa? Robiah itu mencintai Allah, itu iya. Tapi Robiah itu tidak mencintai yang itu diciptakan oleh Allah. Jadi cintanya itu tidak ada ruang kebencian di dalam dirinya, bahkan membenci setan itu tidak. Ini kan unik. Kita kan dalam kehidupan sehari-hari kan membenci keburukan, membenci sifat culas dan lain sebagainya. Tapi bagi Robiah itu enggak, karena sudah sangat cintanya kepada Allah, ya. Dan semua yang itu diciptakan, yang itu sumbernya dari Allah, termasuk setan, Robiah itu tidak ada rasa kebencian kepada setan, karena rasa bencinya itu sudah hilang. Yang ada itu hanya rasa cinta. Tapi kok kita hari ini ada rasa cinta dan ada rasa benci, itu artinya cinta kita itu belum optimal. Berbeda dengan Robiah, cintanya itu sudah apa? Sudah full untuk mencintai Allah, sehingga tidak ada rasa benci kepada sesuatu apapun yang itu diciptakan oleh Allah, termasuk itu tidak ada benci kepada setan. Bahkan lebih hebatnya lagi, beliau itu pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Jadi Nabi itu menanyakan, wahai Robiah, cintakah kamu kepadaku? Robiah menjawab, oh Rasulullah, siapa yang menyatakan tidak cinta, tetapi cintaku kepada pencipta memalingkan diriku dari cinta atau membenci kepada makhluk lain. Jadi Rasulullah mungkin ingin menguji Robiah. Robiah kok sangat cintanya kepada Allah, kemudian mungkin Nabi itu mendatangi di dalam mimpinya, kemudian menanyakan, wahai Robiah, engkau cinta nggak sama aku? Tapi jawabnya Robiah, cintanya kepada Allah itu
itu sudah tidak ada ruang lagi untuk mencintai orang lain. Walaupun demikian, itu pun juga apa tidak ada rasa benci kepada yang lain. Karena apa? Hanya cinta saja yang itu di dalam dirinya Robiah. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak ada ruang untuk membenci sesuatu yang lain. Termasuk apa? Mencintai yang lain itu mustahil bagi Robiah. Karena hanya satu saja yang itu dicintai oleh Robiah, yaitu Allah. Nah, ini yang unik di dalam syairnya. Jadi beliau itu mengatakan, uhibbuka hubbaini hubbal hawa wa hubbali annaka ahlul lizaka fa amal ladhi huwal hubbul hawa fa syukli bindikrika aman siwaka wa amal ladhi anta ahlul lahu fa kashfuka li khatsba khata aroka falal hamdu fi dha au dhakali walukin lakal hamdu fi dha wa dhaka. Jadi beliau mengatakan, aku mencintaimu dengan dua cinta. Cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta karena diriku adalah sebuah kondisi di mana diriku ini itu senantiasa gembira karena selalu mengingat dirimu. Cinta karena dirimu adalah suatu keadaan atau ahwal mengungkapkan tabir hingga engkau terlihat. Baik ini maupun itu, pujian bukanlah bagiku, dan bagimu pujian untuk semua. Jadi cintanya Robiah itu adalah cinta dua dimensi. Yaitu apa? Cintanya Robiah karena ada kegembiraan, kesenangan, karena dirinya itu selalu apa? Selalu mengingat Allah, selalu zikir kepada Allah, selalu mendekat kepada Allah. Itu adalah sebentuk cinta. Dan cinta yang satu dimensi itu adalah cinta ketika dimana Allah itu mengungkapkan dirinya, dan Robiah itu apa? Mampu melihat keindahan-keindahan Allah. Baru di situ apa? Pujian itu bukan untukku. Pujian itu pun juga bukan untuk yang lain. Pujian hanya untuk Allah. Jadi yang layak kita puji itu hanya Allah. Jadi kalau kita memuji makhluknya Allah, kita puji sewajarnya saja. Tapi yang patut, yang layak dipuji itu bukan aku, bukan manusia, tapi apa? Pujian itu untuk Allah semua. Nah, ada lagi. Ini yang sangat terkenal, yang mungkin kita itu sering mendengarnya. Jadi beliau mengatakan, ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena surga, campakkan aku darinya. Tapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wujudmu yang abadi itu padaku. Jadi memang suatu ketika itu, Robiah itu jalan-jalan ke pasar. Dia tangan kanannya itu membawa air, dan tangan kirinya itu membawa obor. Sampai di tengah pasar, Robiah itu teriak-teriak, air ini yang ada di tanganku ingin saya siramkan ke neraka biar neraka itu padam. Dan sedangkan api yang ada di tangan kiriku ini untuk membakar neraka biar orang beribadah bukan takut dengan neraka. Jadi Robiah mengajak bahwa ayo kita beribadah, ayo kita mahabbah. Jadi ibadah kita itu tujuannya bukan ke surga atau takut dengan neraka, tapi apa? Ibadah kita itu muaranya itu hanya untuk Allah, hanya untuk menyembah Allah. Logikanya seperti tadi. Kalau kita itu menyembah Allah dan kita mendapatkan Allah, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang itu dimiliki oleh Allah. Dan di antara salah satu yang dimiliki oleh Allah itu adalah surga. Ya, artinya kalau kita mahabbah dengan Allah, kita bisa mencintai Allah. Artinya secara tidak langsung kita pun bisa mendapatkan surganya Allah. Tapi berbeda kalau kita itu ibadahnya titik fokusnya ingin masuk surga dan takut neraka. Itu bisa menjadi dua pilihan. Jangan-jangan kita bisa masuk neraka, atau jangan-jangan
kita pun juga bisa masuk surga, ya kan? Tapi kok kalau kita beribadah kepada Allah, otomatis kita akan mendapatkan surganya. Logikanya begitu. Jadi apa namanya? Ibadah itu hakikatnya adalah untuk menyatu dengan Allah. Maka apa? Beliau itu mengatakan, tapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wujudmu yang abadi itu padaku. Jadi Robiah itu sudah mahabbah dengan Allah, dia sudah tidak butuh lagi yang namanya surga dan neraka. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan itu beliau ingin melihat keindahan wujud aslinya Allah itu ditampakkan kepada diri Robiah. Jadi pengen Allah itu apa? Ingin memperlihatkan keindahannya, dan Robiah itu mampu melihatnya. Nah, jadi tujuannya itu. Ada lagi, Tuhan, apapun karuniamu untukku di dunia, hibahkan pada musuh-musuhmu. Dan apapun karuniamu untukku di akhirat, persembahkan pada sahabat-sahabatmu. Bagiku cukup hanya engkau. Jadi di dunia ini Allah itu apa namanya? Allah itu memberikan kita rezeki, memberikan kita kekayaan, memberikan kita keindahan-keindahan. Tapi menurut Robiah, semua itu hibahkan kepada musuh-musuhmu. Aku tidak butuh lagi dengan dunia. Yang dibutuhkan Robiah kan hanya Allah. Dan beliau melanjutkan, dan apapun karunia untukku nanti di akhirat, saya pun juga tidak butuh itu. Karunia nanti di akhirat persembahkan pada sahabat-sahabatmu, entah itu kepada walimu, entah itu kepada cendekiawan, entah itu kepada para sufi yang lainnya. Saya nggak butuh karunia yang ada di dunia maupun itu di akhirat. Artinya apa? Robiah itu memang secara ekstrim ya, itu tidak butuh surga, tapi apa? Baginya itu cukup hanya engkau. Nah ini kan kalau kita renung-renungkan, kita kan nggak bisa menjangkau wilayah itu. Karena apa? Kita masih menggunakan rasionalitas. Coba teman-teman kalau pernah jatuh cinta, kalau bertemu dengan yang dicintainya, atau lama mengejar 5 tahun mungkin, kemudian kok ditembak, kok mendapatkannya, seakan-akan dunia kan sudah nggak penting lagi, ya kan? Rasanya dunia sudah selesai. Karena apa? Yang dikejar-kejarnya selama 5 tahun itu sudah didapatkannya. Nilainya itu hanya di situ. Dunia sudah nggak penting. Sebagaimana Robiah, dunia ini juga nggak penting. Surga di akhirat yang itu menjadi haknya itu pun juga tidak penting. Yang penting apa? Yang penting itu apa? Baginya Robiah cukup hanya Allah saja dalam hidupnya. Nanti waktu di akhirat pun juga hanya Allah saja. Nah, ini tentang perkawinan. Jadi suatu ketika itu Robiah pernah dilamar oleh seorang Abdul Wahid. Nah, saat dilamar itu Robiah itu dengan tegas apa? Dia mengatakan, wahai Abdul Wahid, apakah aku ini terlihat seorang perempuan yang mengedepankan hawa nafsu? Jadi intinya itu apa? Robiah itu menolak penawaran atau lamaran dari Abdul Wahid. Dan bahkan beliau itu menganjurkan, carilah orang yang sama denganmu yang itu masih punya atau memiliki nafsu seksual. Ini kan jawabannya agak keras. Jadi memang kabarnya sampai umur 90 tahun, sampai beliau meninggal, beliau itu dalam keadaan sendiri. Dia lebih bahagia dengan Allah. Dia lebih bahagia mencintai Allah saja. Bahkan sampai meninggal beliau itu tidak menikah. Banyak sekali beliau itu dilamar oleh pemuda-pemuda saat itu, saat masih remaja. Bahkan saat beliau itu di umur 30 sampai 40 tahun, beliau pun kabarnya pun pernah dilamar oleh Hasan Al-Basri. Tapi beliau itu menolaknya. Nah, ada juga waktu Hasan Al-Basri itu melamar, didikte oleh Robiah.
Robiah itu mengatakan, wahai Hasan, akal itu ada berapa? Hasan menjawab, akal itu ada 10. 9 ada di laki-laki, 1 ada di perempuan. Dan nafsu itu ada berapa? Kata Robiah. Hasan Al-Basri menjawab, ada 10 juga. 9 ada di perempuan, 1 ada di laki-laki. Loh, saya yang punya nafsu 9 dan punya akal 1, saya itu bisa menahan diri saya untuk tidak melakukan untuk tidak mengedepankan nafsu. Tapi kok kamu laki-laki yang punya akal 9 dan nafsu 1, kok kamu mengedepankan nafsu? Nah, itu saat diucapkan Robiah, saat Hasan Al-Basri itu ingin melamar Robiah. Jadi memang Robiah itu nggak menikah. Nah, suatu ketika ditanya, kenapa tidak menikah? Beliau menjawab berkali-kali bahwa ikatan perkawinan itu berkenaan hanya dengan wujud. Adakah wujud dalam diriku? Aku adalah bukan milikku sendiri, melainkan aku adalah miliknya. Jadi aku ini tidak punya hak menguasai diriku. Bahkan jasad saya itu tidak ada. Ya. Dan hidup ini pun juga miliknya Allah. Jadi soal pernikahan, ya, beliau itu dalilnya ikatan pernikahan itu persoalan wujud, persoalan jasad. Bahkan hatinya Robiah itu hanya mencintai Allah. Jadi seperti halnya tadi, beliau mungkin sulit mencintai sesuatu yang ada di dunia ini karena hatinya itu sudah penuh dengan Allah. Beliau mengisahkan dalam syairnya, sesungguhnya dalam hatiku tidak ada lagi ruang yang ditempati untuk menyimpan rasa cinta kepada selain Allah. Nah, itu jawabannya. Ini yang terakhir, yaitu tentang kebahagiaan. Jadi suatu ketika siang-siang Robiah itu ingin ke pasar. Mungkin lama ke pasar, kemudian malamnya itu pulang. Saat tiba di rumahnya, ternyata rumahnya itu masih terkunci dan Robiah itu lupa kuncinya itu ditaruh di mana. Nah, karena rumahnya itu gelap, lampunya belum dihidupkan atau obornya belum dihidupkan, beliau itu malah mencari kunci yang ada di jalan yang itu ada penerangnya. Beliau mencari di situ. Kemudian Hasan Al-Basri itu datang dan bertanya. Mungkin Hasan ini keheranan dan bertanya, "Wahai Robiah, kamu mencari apa?" Beliau menjawab, "Saya mencari kunci." Hasan Al-Basri kemudian menanyakan lagi, "Lah kuncinya itu tertinggal di mana?" Robiah menjawab, "Sepertinya itu ada di dalam rumah, tapi rumahku gelap. Saya mencari di sini aja yang itu terang." Hasan Basri kan bingung itu. Loh, kuncinya itu ada di dalam rumah, kok mencarinya di jalan yang ada penerangnya? Robiah menjawab, "Karena di sini itu terang, ada cahaya." Nah, sebenarnya itu metafor bahwa kalau rumah kita itu gelap atau jiwa kita itu gelap, kita jangan mencari keindahan-keindahan yang ada di luar diri kita. Tugas kita apa? Tugas kita itu mencari kunci yang ada di dalam diri kita, biar diri kita itu bercahaya, sehingga kita mampu membuka gembok dan kita menemukan Allah, dan kita ada rasa mahabbah ilahiyah kepada Allah. Jadi kok hari ini kok kita belum mencintai Allah, artinya jiwa kita belum bercahaya. Kita belum menemukan kunci. Kenapa kok kita belum menemukan kunci? Jiwa kita masih dalam keadaan gelap dan kita sibuk mencari keindahan-keindahan yang ada di luar rumah kita. Sedangkan rumah kita sendiri yang ada di sini itu masih gelap, masih kotor, sehingga Allah itu tidak nampak. Kuncinya itu tidak nampak. Nah, jadi kebahagiaan itu kalau kita meminjam Robiah, sumbernya itu ada di dalam diri kita. Dan tugas kita itu menghidupkan atau memberikan cahaya agar jiwa kita itu terang. Kalau jiwa kita terang, kita akan menemukan Allah, dan di situ kita bisa mahabbatullah. Oke, gitu ya. Ini hanya sebagai pengantar.
Oke, cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.